Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kodam Kakek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini sendiri sebenarnya dialami Mbak Ana dan suaminya jauh sebelum mereka menikah. Mbak Ana sendiri saat itu sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan seorang pria, akan tetapi malah berselingkuh dengan Mas Adam. Bersyukurnya, hubungan Mas Adam dan Mbak Ana berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Bahkan sekarang mereka sudah dianugerahi buah hati, karena alhamdulillah Mbak Ana sekarang sedang mengandung 4 bulan. Selamat untuk Mas Adam dan Mbak Ana. Semoga kehamilan Mbak Ana membawa berkah dan kelak menjadi anak yang soleh atau soleha. Untuk Mbak Ana semoga calon dek bayinya dan mamanya selalu diberikan kesehatan serta diberi kelancaran di proses melahirkan nanti. Balik ke cerita. Kedekatan Mbak Ana dan Mas Adam dimulai ketika Mbak Ana menumpang ngeprint di kantor Mas Adam untuk revisi skripsinya. Suatu hal yang wajar jika anak kuliahan kalau bersikap sangat-sangatlah hemat dan irit. Lagian mubazir kalau harus menyia-nyiakan sesuatu yang bermanfaat di depan mata. Sampai akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Padahal saat itu Mbak Ana masih menjalin hubungan dengan mantannya waktu itu. Entah kenapa semakin lama Mbak Ana dekat dengan Mas Adam, dia justru semakin nyaman. Dan Mbak Ana sampai sering sekali curhat ke Mas Adam perihal semua keluh kesahnya tentang persepsinya akan sebuah hubungan. Biasa, mahasiswa tingkat akhir itu galaunya bisa kemana-mana, bahkan kadang sampai drama dalam menjalani suatu hubungan. Hubungan mereka berdua semakin lama semakin intens, dan Mas Adam berniat untuk segera menikahi Mbak Ana setelah dia lulus kuliah. Dimulai dari perkenalan kedua belah keluarga, Mbak Ana yang mulai dikenalkan dengan keluarga Mas Adam, ataupun sebaliknya, Mas Adam yang dikenalkan ke keluarga Mbak Ana pada Februari 2020. Mbak Ana dan mantannya sendiri sudah putus sebelum perkenalan keluarga. Saat itu mereka berdua mendapat kesempatan libur 2 hari dari tempat kerja masing-masing. Karena mereka berdua sama-sama kerja, jadi pengen sesekali mendapat kesempatan untuk holiday. Mbak Ana langsung mengajak Mas Adam untuk pergi ke pantai. Kebetulan memang Mbak Ana sendiri lagi pengen banget pergi ke pantai. By the way, Mbak Ana sendiri adalah tipe anak remaja yang pemberani dan suka dengan tantangan. Setelah dirunding, akhirnya ditentukan pantai pilihan mereka adalah Pantai Sawarna. Karena mereka saat itu belum menikah, untuk mendapatkan izin pergi ke sana, mereka sedikit mengalami kesusahan. Apalagi Mbak Ana sendiri adalah anak tunggal dan perempuan, sedangkan Mas Adam adalah anak bungsu. Bisa bayangkan betapa ketatnya orang tuanya dalam menjaga mereka. Kalau kata Mbak Ana, kita usaha nipu kolot dan kita bilang kalau kita itu ada rencana jalan-jalan sama kampus kita dalam rangka perpisahan, dan itu pun naik mobil kampus. Aku bilang gitu ke ortuku. Ya pasti gak akan dibolehin lah karena mamaku ini galak. Secara aku anak perempuan satu-satunya, sedangkan suamiku bilang ke orang tuanya kalau akan ada acara perpisahan juga sama anak-anak kampus tapi konvoi motor. Setelah negosiasi dengan orang tua, Mbak Ana akhirnya mendapat izin untuk berangkat liburan. Meski harus berbohong dengan berkata kalau dia sudah terlanjur membayar semua uang akomodasi untuk perjalanannya. Jadi kalau nggak ikut sayang banget. Dan orang tuanya pun percaya. Singkat cerita, tibalah hari mereka holiday. Terlihat Mas Adam sudah mulai datang menjemput Mbak Ana. Mas Adam bilang kalau bisnya ada di kampus
dan mereka dijadwalkan untuk berangkat pukul 5 pagi. Padahal ya mereka cuma berdua. Di perjalanan mereka melewati daerah Cikadang yang masih asri banget pemandangannya. Terdapat pohon di samping kanan dan kiri jalan. Biasalah, anak muda yang sedang baru-baru menjalin hubungan pasti senang sekali dan sesekali mereka membahas hayalan tentang masa depan mereka. Perjalanan ke Sawarna Mbak Ana hanya mengandalkan Gmap karena memang Mbak Ana tidak tahu jalan ke sana. Ditambah Mbak Ana waktu itu belum mencari tahu cerita tentang pantai tersebut, kalau Sawarna adalah laut pantai selatan. Sebab Mbak Ana sempat diberitahu orang tuanya kalau dia boleh ke pantai manapun asal jangan di pantai selatan, apalagi sendirian. Maksudnya itu tanpa didampingi orang tua. Entahlah Mbak Ana tidak tahu alasan pastinya kenapa orang tuanya melarangnya ke pantai selatan. Pernah dia ke sana, itu pun cuma 1 kali ketika di Pelabuhan Ratu, dan dia masih kecil pastinya dengan didampingi orang tua. Dia pun kalau ke pantai paling ya ke Anyer, deretan pantai Carita dan lain-lain. Tidak terasa perjalanannya saat itu sudah mengantar mereka untuk keluar dari area hutan, serta jalanan yang berbelok-belok, dan di kejauhan mata memandang mereka melihat hamparan laut. Konyolnya, sampai saat itu Mbak Ana masih belum menyadari bahwa itu pantai selatan, padahal dialah yang bertugas mengendalikan map. Mereka sempat beristirahat di tepi pantai, dan itulah Mbak Ana baru menyadari ketika melihat sesuatu plang plakat yang bertuliskan Pelabuhan Ratu. Sontak Mbak Ana kaget. Dia langsung memberitahu Mas Adam tentang larangan dari orang tuanya yang melarangnya pergi ke sana sendiri tanpa dampingan mereka. Tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terlanjur. Perjalanan mereka sudah setengah jalan, dan sebentar lagi sudah tiba di Sawarna. Awalnya dia mengira pantai Sawarna itu sebentar lagi sudah sampai. Ternyata masih jauh dari perkiraannya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Sawarna sekitar pukul 9 pagi. Jadi perjalanan yang mereka tempuh dari Bogor ke Sawarna berangkat jam 5 pagi dan tiba jam 9 pagi. Ya sekitar 4 jaman lah. Jarak tempuh yang lumayan. Niat awalnya mereka hanya PP, tapi karena kondisi fisik mereka yang lelah, mereka pun mencari penginapan untuk beristirahat. Gak usah ditanya lah geng, namanya orang pacaran pasti ya banyak setannya. Beruntungnya Mbak Ana waktu itu sedang halangan hari kedua, jadi mereka gak sampai uwut-uwut. Mereka pun sempat beristirahat sebentar, bahkan sempat ketiduran. Lalu mereka terbangun jam 3 sore dan lanjut main air di pantai. Biasanya anak kota dan mendapat kesempatan refreshing, apalagi ke pantai, pasti main-main air kayak bocah-bocah gitu. Sekitar jam 5 sore langit di sana sudah nampak gelap dan mereka pun balik ke penginapan. Niat awalnya yang ingin ke pantai sore-sore untuk melihat sunset, malah ketemu hujan lebat. Di dalam penginapan Mbak Ana tidak bisa tidur. Dia merasa seperti ada yang melihatnya dari pojokan. Padahal dia mengganti dan mencuci pembalutnya dengan benar. Buangnya juga nggak sembarangan. Kejadian langsung berpindah di pagi hari. Mereka berdua bangun karena berniat pergi lagi ke pantai yang ada 2 karang. Mbak Ana lupa. Mungkin jika ada yang tahu komen di bawah. Karena mereka memang berniat foto prewed ala-ala gitu katanya. Sekitar jam 1 mereka berdua mulai prepare untuk persiapan pulang. Kali ini jalan yang dipilih mereka berbeda dari jalur yang mereka lewati pertama kali waktu berangkat. Seperti sebelumnya, mereka membuka Google Map dan diarahkan jalan untuk sampai ke rumah. Disinilah pengalaman tidak mengenakan yang dialami keduanya dimulai. Jarak tempuh yang diberitahukan Google Map waktu itu sekitar 5-6 jam, karena memang mereka melewati jalur yang berbeda. Mereka berniat membeli bensin saat masih di Sawarna, tapi karena mamangnya nggak ada dan emang udah takdir rencana Tuhan kali ya. Kata Mbak Ana sendiri karena nanti dicerita ada hubungannya dengan isi bensin, tapi entahlah, pantengin aja terus cerita. Kita lanjut. Jalan beberapa menit keluar Sawarna, semua masih adem ayem sampai akhirnya Mas Adam memberhentikan motornya dan bilang ingin mengisi bensin. Saat itu Mbak Ana sempat melihat arah pada aplikasi Google Map.
Tapi dia agak bingung. Sebab jalan yang semula dia lihat cuma lurus, gak ada belokan sama sekali. Tiba-tiba ada belokan dan diarahkan untuk belok ke perkampungan. Dengan estimasi perjalanan 15 menit sampai ke jalan utama. Sedangkan kalau lewat jalan lurus, malah sedikit lama, yaitu 30 menit perjalanan dan baru tiba di jalan utama. Kalau menurutku, biasanya kejadian seperti ini bisa jadi karena sinyalnya saat membaca lokasi tidak stabil. Makanya Google Maps-nya agak terganggu dan berubah secara tiba-tiba. Cuma ya, wallahu alam, karena aku nggak ada di posisi Mbak Ana, jadi untuk kejadian lebih jelasnya seperti apa juga aku nggak paham. Akhirnya Mbak Ana bilang ke Mas Adam untuk lewat ke jalur perkampungan aja, karena pikirnya lebih cepat jarak tempuhnya. Mulailah mereka melewati jalan yang menjadi jalur yang mereka sepakati. Ternyata ekspektasi tidak sesuai realita. Pikir mereka, jalur perkampungan itu ya seperti jalan padat penduduk itu. Tapi ini enggak guys. Karena rumah-rumah yang ada di sana itu sedikit banget. Gak kayak perkampungan padat penduduk itu. Lalu mereka diarahkan untuk masuk area hutan. Benar-benar hutan yang tertangkap mata mereka. Mau putar balik nanggung karena mereka punya jiwa petualang yang tinggi. Makanya mereka harus terobos saja jalurnya. Dengan harapan semoga di depan sana benar-benar ketemu jalur utama. Akan tetapi, lintasan kehutanan ini semakin lama semakin terjal dan terus menaik. Bahkan jalannya juga becek, bekas hujan, sampai bentukan motor Mas Adam sudah enggak karu-karuan. Mbak Ana inget banget waktu itu, motornya sampai udah nggak bisa dinaikin lagi, sebab banyak full dengan lumpur. Dan kaki Mas Adam juga demikian. Motornya aja sampai nggak bisa dinyalain lagi. Tapi Mas Adam selalu meyakinkan Mbak Ana kalau dia akan mengupayakan motornya agar tetap naik ke atas. Sampai akhirnya Mbak Ana jalan duluan di depan, sedangkan Mas Adam mengikutinya dari belakang. Di situ Mbak Ana hanya melihat kebun di sebelah kanan kiri jalan. Benar-benar seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena Mbak Ana ini juga peka dengan hal-hal mistis, dia pun mulai mengumpat. Anjing, ini kita mah disasarin beb, katanya kepada Mas Adam. Mbak Ana sama sekali nggak nangis atau panik. Dia hanya kesal dan malah menantang demit yang sampai nyasarin dia seperti itu. Katanya, itu setan bikin map error apa setan belajar programming ya? Sumpah gokil sih kalau setan bisa programming. Justru Mbak Ana bersyukur dari pengalaman ini, sebab dari sini dia bisa mengenal sifat pasangannya lebih jauh dan membuatnya semakin sayang plus mantap untuk menikah dengan Mas Adam. Karena di sini Mbak Ana melihat Mas Adam tetap sabar dan enggak marah-marah. Padahal kondisi waktu itu di siang hari, jadi panas banget dan barengan sama adzan zuhur. Tidak berapa lama ketika sudah di atas, mereka pun berhenti. Mbak Ana sedang diam sambil lihat kanan kiri dan Mas Adam sedang membersihkan lumpur yang di roda motornya dengan ranting. Tiba-tiba Mbak Ana dibuat kaget dengan suara kakek-kakek. Padahal di sekitar situ nggak ada jalan, tapi entah kakek ini keluar dari mana. Kalau menurut penjelasan Mbak Ana sih, keluar dari semak-semak yang ada di bawah hutan. Cuma aku nggak bisa jabarin gimana maksudnya, pokoknya gitu. Terus kakek-kakek ini istighfar waktu lihat Mbak Ana. Dan nanya kemana. Sama Mbak Ana dijawab jujur, mau pulang ke rumah, tapi lihat map disuruh lewat sini, katanya jalan pintas. Lalu Mbak Ana mengajak kakek ini untuk bertemu sama Mas Adam. Dengan suara yang sangat liris sekali, kakek ini berbicara. Ya Allah, cucu abdi kenapa kayak gini? Dosa naon atuh ya Allah? Kata Mbak Ana. Aku kalau inget itu, aku jadi sedih mak, masih ingat kakeknya manggil kita cucu. Kakek ini menggunakan pakaian seperti kostum silat yang hitam-hitam, terus bawa tas dari anyaman bambu dan ada kain yang diikat di atas kepalanya kayak ala-ala khas Sunda. Gak lama kakek ini seperti sedang kumat kamit dan lanjut menuntun Mas Adam untuk turun. Karena memang motor Mas Adam mogok, kakek ini bantu Mas Adam untuk dorong motor dari belakang sampai ke bawah. Alhamdulillahnya pas nyampe bawah, terlihat seperti ada bekas peternakan ayam. Tapi udah kosong
dan di situ ada kubangan air. Akhirnya motor Mas Adam dibersihkan dulu di situ. Disitulah mereka baru cerita semua yang terjadi saat itu kepada sang kakek. Dan sang kakek bilang, "Alhamdulillah Cuk, gak sampai ujung. Itu di ujung makam keramat. Gak ada jalan, adanya jurang. Kalau udah sampai ujung gak bisa naik lagi, susah." Dasarnya Mbak Ana ataupun Mas Adam anak IT dan memang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis karena mereka berdua tergolong orang yang berpikir dengan logika. Tapi di hari itu mereka seperti terkena tamparan omongannya sendiri. Mbak Ana juga mendeskripsikan sedikit tentang si kakek. "Kakeknya baik mak, aku kangen banget. Aku ngerasa udah kenal sama dia, pokoknya momong banget. Cara dia lihat suamiku itu dalam banget." Lalu si kakek nyuruh Mbak Ana untuk membuka kembali Google Map-nya dan Mbak Ana langsung berkata seperti ini. "Aku cek map mak, itu jalan ada lurus, tapi ternyata estimasinya sampai 1 jam. Dan itu jalan untuk pejalan kaki gitu mak. Demi Allah, di awal aku lihat estimasi cuma 15 menit mak." Habis itu gak lama semua HP yang mereka bawa saat itu langsung mati total. Padahal baterainya masih ada dan full. Dicas pakai power bank juga gak nyala. Setelah itu motornya Mas Adam selesai dibersihkan dan alhamdulillah bisa nyala kembali secara tiba-tiba. Ya meski masih ada lumpurnya tapi setidaknya sudah menyala kembali. Mas Adam juga sampai melepas alas kakinya. Sang kakek masih menuntun mereka untuk terus ke bawah tapi hanya sampai di persimpangan saja. Mbak Ana terus mengucapkan terima kasih dan sang kakek memberikan wejangan supaya mereka berdua berhati-hati dan sampai di rumah dengan selamat. Pas motor mereka sudah jalan maju, Mbak Ana mencoba melihat kembali ke belakang untuk melihat sang kakek. Dan ternyata sang kakek sudah tidak ada di situ. Padahal menurut penuturan Mbak Ana, sang kakek terakhir kalinya itu sedang duduk di batu. Gak mungkin bisa hilang secepat itu. Waktu udah sampai pertigaan antara rumah-rumah warga, mereka berpapasan dengan bocah naik motor berduaan. Melihat ke arah mereka dengan tatapan seperti bingung dan tidak percaya. Keluar dari situ, semua HP mereka kembali nyala dan berfungsi secara normal. Dan benar, baterai mereka masih full. Mbak Ana langsung mengecek kembali Google Map-nya. Ternyata nggak ada jalan buat belok. Dicoba kembali ke arah perkampungan itu, malah dibilang jalan buntu. Benar-benar hari yang aneh. Karena masih shock, mereka pun memutuskan untuk ngaso atau beristirahat sejenak di tukang cuci motor. Mereka ditanya sama akang cuci motornya, "Habis dari mana? Kok motornya lumpur semua?" Di situ Mbak Ana mencoba menjelaskan kembali apa yang terjadi. Akan tetapi akang cuci motor itu seperti tidak percaya dengan mereka dan mereka pun saling diam, tidak bicara apa-apa lagi sampai motor selesai dicuci. Selama di perjalanan itu seperti lama banget, padahal estimasinya paling lama 6 jam. Justru yang terjadi waktu itu malah berbeda jauh. Mereka berangkat jam 11 dari Sawarna dan baru tiba di rumah pukul 9 malam. Udah pusing berasa diajak muter-muter lewat sana sini, padahal di map bilangnya beberapa meter lagi dan itu berasa lama. Tutur Mbak Ana kepada tim cerita mak. Dari situ ada hikmah yang bisa dipetik oleh Mbak Ana, bahwa jangan sesekali berani berbohong kepada orang tua dan jangan sesumbar ketika di jalan. Setelah kejadian itu Mbak Ana masih suka bermimpi ketika mereka sedang berada di Sawarna, terus lalu tiba-tiba sakit. Karena itulah Mas Adam coba bertanya kepada guru ngajinya dan menurut apa yang disampaikan gurunya bahwa kakek-kakek yang mereka temui waktu itu merupakan kodam dari mendiang kakeknya Mas Adam yang sudah meninggal sejak Mas Adam masih duduk di bangku SMP. Alhamdulillahnya Mas Adam dan Mbak Ana sampai sekarang masih diberi kesehatan dan semoga selalu diberi kesehatan serta dilindungi dari segala hal yang jahat. Ture, ingat baik-baik pesan dari Mbak Ana. Jangan gara-gara kalian pengen pacaran sampai harus bohongin orang tua. Itu masih mending disasarin tapi masih bertemu dengan orang yang menolongnya. Kalau yang lain, jangan sampai.
Kalaupun nanti pas kalian minta izin kepada orang tua malah nggak dapat izin, mungkin orang tua kalian punya firasat dan pasti itu hal yang baik untuk kalian. Gak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara dan terluka ketika jauh darinya. Mulai sekarang, coba lebih patuh pada orang tua kalian dan sayangi mereka selama masih bisa kalian genggam. Jangan sampai menyesal. Jadi itu tadi kisah dari Mbak Ana. Selebihnya aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Ana karena sudah bersedia berbagi kepada kita. Semoga Allah yang membalas dengan segala kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.